Asal teman-teman tahu, jumlah investor saham di Indonesia itu lebih dari 58% dikuasai oleh milenial dan Gen Z yang berusia rata-rata di bawah 30 tahun. Ini artinya apa? Ini artinya kita mulai melek secara finansial. Nah, di video kali ini kita akan bahas bagaimana cara berinvestasi. Ada 3 level yang akan kita bahas di sini, mulai dari yang paling mudah sampai yang paling sulit. Dan level ini berdasarkan tingkat resiko, return, dan juga kompleksitasnya. Untuk tingkat kompleksitas, ini mengacu kepada seberapa sulit sebuah instrumen investasi kita kuasai dan bisa kita gunakan. Nah, mulai yang paling rendah sampai atas, kompleksitasnya juga berbeda. Maka nanti ada 3 level yang akan kita bahas. Maka dari itu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Apa sih deposito itu? Deposito itu adalah simpanan berjangka yang diterbitkan oleh bank dalam kurun waktu tertentu, mulai dari 3 bulan, 6 bulan, sampai 12 bulan. Nah, setelah jangka waktu selesai, dana akan kembali ke kita dengan return 3-10% tergantung banknya. Terus, dana kita diapain oleh bank kok bisa dapat return? Di bank, dari pihak bank, digunakan untuk likuiditas harian, mulai dari transaksi harian, tarik tunai, m-banking, atau bahkan penyaluran kredit kepada nasabah lain. Nah, dana ini nanti dikelola oleh bank dan dikembalikan lagi dengan return yang sesuai kesepakatan di awal. Kalau teman-teman mau berinvestasi deposito terus bingung gimana, simple, tinggal datang ke bank tertentu yang pengen teman-teman ingin investasi, terus datang aja, terus tanyain, saya mau deposito. Nanti diarahkan oleh dari pihak bank. Sesimpel itu untuk deposito. Berikutnya kita bahas reksadana. Nah, untuk reksadana ini itu sama, tidak perlu knowledge yang tinggi karena kita juga memanfaatkan manajer investasi untuk mengelola dana kita. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing bagaimana kita menganalisa market atau bahkan bagaimana kita mengelola dana kita. Ada beberapa cara yang simple, yaitu pergi aja untuk anak milenial Gen Z ke beberapa aplikasi, contohnya itu ada Bibit yang paling simple, atau Ajaib. Nanti ke sana atau ke Bareksa juga bisa. Nanti di sana teman-teman coba sendiri, pilih sesuai yang diinginkan reksadananya. Reksadana itu dibagi beberapa bagian, ada yang dari pasar uang, saham, pendapatan tetap, bahkan syariah. Bisa dicek nanti. Semuanya itu kembali kepada teman-teman sesuai return. Nanti kalau yang mau resiko lebih tinggi bisa di saham, atau yang lebih konservatif bisa di pendapatan atau pasar uang. Nah, berikutnya kita bahas obligasi. Apa itu obligasi? Obligasi itu kurang lebih seperti deposito, tapi yang membedakannya penerbitnya. Untuk obligasi, yang menerbitkannya adalah pemerintah. Nah, nanti pemerintah konsepnya seperti deposito, di mana dana kita nanti dikelola oleh pemerintah untuk melakukan proyek-proyek pemerintah, mulai dari jalan tol, public transportation, ataupun public places lainnya. Nah, dananya nanti itu akan kembali ke kita sesuai return yang ada dalam jangka waktu tertentu, biasanya per 3 tahun. Nah, nanti setelah 3 tahun akan kembali ke kita dengan plus return yang sudah disepakati di awal. Nah, 3 investasi ini tuh nggak perlu banyak knowledge karena kita dibantu oleh manajer investasi. Tapi kembali lagi, returnnya tidak melebihi 10%. Jadi untuk level kompleksitasnya sangat rendah, resikonya juga rendah, dan juga returnnya rendah. Tapi untuk tingkat keamanannya sangat tinggi karena kita tidak perlu berpikir yang macam-macam, nanti dananya sudah dikelola oleh manajer investasi. Sesimpel itu. Nah, sekarang kita masuk ke level 2. Di level ini kita sudah mulai membutuhkan knowledge yang lebih untuk mengelola dana kita dalam berinvestasi. Kenapa? Karena kita tidak mengandalkan lagi yang namanya manajer investasi, tapi diri kita sendiri. Nah, untuk instrumennya sendiri itu adalah saham. Nah, ketika kita berinvestasi di saham, kita harus tahu dulu tujuan kita, mau long term atau short term. Karena berbeda tujuan, berbeda gaya, berbeda strategi. Untuk long term, kita harus fokus kepada saham-saham yang bisa membawa kita menghasilkan return yang konsisten dan juga tentunya resiko yang rendah. Sedangkan jika kita pindah ke short term, berarti kita butuh yang lebih cepat, yaitu dalam arti di sini adalah saham second liner sampai yang di bawahnya atau biasa kita sebut gorengan. Dan hal ini semuanya membutuhkan strategi dan knowledge yang lebih tinggi.
Kita mulai dari yang long term dulu. Untuk long term berarti kita memiliki strategi jangka panjang. Berarti kita berinvestasi tahunan. Untuk investasi tahunan, kita harus tahu dulu instrumen saham yang tepat. Dalam arti di sini adalah saham-saham yang memiliki market cap besar. Contohnya Big Bank. Kalau di Indonesia itu ada BNI, BRI, Mandiri, bahkan yang paling besar itu BCA. Nah, Big Bank ini berarti mereka memiliki perusahaan atau bisnis yang mature. Kalau bisnis yang mature, kita bisa mempercayai dana kita kepada mereka tanpa harus takut kehilangan dana dalam jangka waktu yang pendek. Kalau saran saya, teman-teman nggak perlu dulu belajar yang sangat deep tentang fundamental, baca security analysis, atau baca bukunya Warren Buffett, bahkan menggunakan discounted value lah, atau earning ratio, atau berbagai banyak ilmu. Nggak perlu. Kenapa? Karena saya tanya dulu biasanya ke teman-teman saya atau saudara-saudara keluarga, saya tanya dulu punya dana berapa nih. Nah, kalau dananya cuma 5 juta, 10 juta, 15 juta, dan dana kita kecil nih ya, di bawah 100 juta, nggak perlu banyak ambil pusing, beli aja Big Bank ini, 4 Big Bank ini, dan biarkan. Sekali lagi tujuan kita long term untuk investasi, jadi kita nggak perlu knowledge yang sangat tinggi. Nah, ketika pengen long term dengan dana yang kecil, kita nggak usah banyak pikir panjang lagi ya, ambil aja Big Bank ini, 4 Big Bank ini, taruh dana aja di situ, saham, biarkan bertahun-tahun, 2-3 tahun pasti profit. Kalaupun dia turun, nggak usah takut, beli lagi, itu artinya diskon, pasti naik 4 Big Bank ini. Kenapa? Loh, yakin dari mana kalau ini pasti naik? Karena Big Bank ini, 4 bank besar ini, itu dia adalah penggerak IHSG, berarti dia punya dana yang besar, perusahaan yang besar, sangat mature dan aman. Jadi kita nggak usah ambil pusing. Kalau ada dana dan kita mau investasi dengan aman, nyantai aja, tidak perlu belajar under value, nggak perlu. Kita cukup udah masuk di 4 Big Bank ini aja, sudah selesai. Beda cerita kalau ingin return yang lebih tinggi. Nah, kita sudah mulai masuk level yang lebih tinggi lagi. Di sini kita pakai short term strateginya. Nah, untuk short term sendiri kita tuh butuh knowledge yang lebih. Kenapa? Karena kita harus menganalisa market, kita harus tahu teknik analisa, mulai dari technical analysis, terus kita harus tahu indikator juga, chart pattern, dan candlestick pattern. Ini terlalu banyak hal yang harus kita pelajari. Itu untuk yang technical. Belum lagi untuk saham yang kita lihat real, dalam arti kita jual dalam kurun waktu yang sangat pendek. Kita pakai running trade, kita lihat broker summary. Nah, hal kayak gini kita butuh waktu dan juga knowledge. Dan itu butuh waktu yang panjang. Tapi kalau kita menguasai hal ini dan kita nyaman di bidang ini, ya nggak masalah. Karena apa? Karena tetap bisa menghasilkan cuan, bahkan lebih cepat dan juga lebih pendek jangka waktunya. Tapi ingat, semakin tinggi resiko, semakin tinggi profit. High risk, high return. Polanya dan patternnya kayak gitu. Jadi ini moderat di level kedua untuk investasi. Lalu bagaimana dengan level yang ketiga? Nah, untuk di level yang ketiga ini kita ada forex dan juga cryptocurrency. Nah, keduanya ini memiliki tingkat resiko yang tinggi dan butuh knowledge juga yang sangat tinggi. Kenapa? Karena ketika ingin terjun, kita nggak bisa membiarkan dana kita gerak sendiri, sama seperti di saham. Tidak bisa kita andalkan manajer investasi, enggak, tapi kita sendiri yang mengelola. Nah, sebelum terjun kita butuh banyak knowledge dan juga butuh banyak latihan dan juga jam terbang. Kalau enggak, kenapa? Kita boncos, bisa rugi. Makanya itu forex dan cryptocurrency ini ada di level 1. Untuk cryptocurrency kita harus tahu dulu koin-koin mana yang profitable, dalam arti dia market cap-nya besar. Kalau main yang koin kecil, kita butuh knowledge yang tinggi juga dan melihat sentimen-sentimen dari koin tersebut. Nah, untuk forex emang bisa jadi investasi? Bisa. Tergantung lagi time frame-nya, waktu yang kita butuhkan. Kita mau gaya seperti apa. Jadi waktu kayak ini, time frame nanti, time frame yang ada nanti di forex itu akan berujung kepada gaya transaksi kita. Mau swing trading, short atau biasa kita sebut dengan scalping, atau juga day trading. Ini yang mempengaruhi cara kita bermain dengan jangka waktu di forex. Kalau kita nggak hati-hati, kita akan kehabisan dana dengan cepat di forex dengan cryptocurrency ini. Orang bisa kehabisan uang mulai dari puluhan
sampai ratusan juta dalam hitungan jam bahkan menit. Untuk menghindari hal ini, maka dari itu kita butuh yang namanya knowledge, jam terbang, dan juga latihan. Dan untuk masuk ke terjun ke level pertama ini, kita harus lewati dulu level ketiga dan kedua ini. Apakah berarti level 1 ini tidak bisa kita lompati langsung ke level 1? Disarankan jangan, saya sarankan jangan. Kenapa? Karena sekali lagi sangat beresiko. Di level 1 ini, istilah yang kita biasa dengar yaitu high risk high return itu sangat kental di level 1 ini. Semakin tinggi levelnya, kompleksitasnya, semakin tinggi juga profitnya, tapi semakin tinggi juga resikonya. Itu sudah pola yang tidak bisa kita hindari. Nah, itu tadi 3 level investasi untuk pemula. Tapi apakah hanya khusus pemula? Tidak, tapi ini cara yang terbaik untuk kita belajar. Mulai dari level 3, 2, sampai 1. Nah, untuk pengen tahu lebih dalam perbedaan antara forex dan saham, bisa klik link di bawah, itu sudah saya jelaskan perbedaannya antara forex dan saham. Silahkan dipelajari dari link di bawah. Oke, sekian video kali ini. I'll see you again in the next video and always cuan.